Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan kepada kalian semua tentang keutamaan dan fadilah membaca dua ayat khirs yang ada di dalam surat At-Taubah, ya, Al-Quran surat At-Taubah, juz 11 ayat 128 dan 129. Bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ini manfaatnya. Yang pertama, barang siapa yang membaca ayat ini satu kali setelah sholat subuh, maka Allah akan menjaga hatinya. Yang kedua, barang siapa yang membaca ayat ini satu kali setelah sholat zuhur, maka Allah akan menghidupkan dan menetapkan hatinya dalam keimanan di dunia maupun di akhirat. Manfaat yang ketiga, barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat asar, maka dia tidak akan mati seperti matinya orang kaget. Khasiat yang keempat, barang siapa yang membaca ayat ini satu kali setelah sholat maghrib, maka dia akan diberi istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, barang siapa yang membaca ayat ini satu kali setelah sholat isya, maka Allah akan menjaga darinya dari penguasa yang zalim. Yang nomor 6, barang siapa yang membaca ayat ini satu kali setelah sholat witir, maka Allah akan mencukupi perkara rezekinya dan ketakutannya terhadap makhluk. Ayat yang nomor 7, barang siapa yang membaca ayat ini 7 kali setelah sholat Idul Fitri, maka Allah akan menjaganya atau menjauhkannya dari bencana sepanjang tahun. Ayat yang nomor 8, barang siapa yang membaca ayat ini 21 kali setelah sholat Idul Adha, maka Allah akan menjauhkannya dari kebutaan sepanjang tahun bagi yang membacanya. Khasiat yang ke-9, barang siapa yang membaca ayat ini 66 kali setelah sholat gerhana matahari, maka Allah akan menyembuhkannya dari segala penyakit yang ada di dalam tubuh. Ayat yang ke-10, barang siapa yang membaca ayat ini 28 kali setelah sholat istiqo, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Yang ke-11, barang siapa yang membaca ayat ini satu kali setelah sholat fajar, maka dia tidak akan mati kecuali sehingga melihat tempatnya di surga atau dia melihat surga. Yang ke-12, barang siapa yang membaca ayat ini satu kali setelah sholat istikharah, maka akan senantiasa dibantu oleh malaikat. Yang ke-13, barang siapa yang membaca ayat ini satu kali setelah sholat sunnah, maka Allah akan memberi rezeki kepadanya bisa merasakan manisnya iman. Yang ke-14, barang siapa yang membaca ayat ini 77 kali setelah sholat Jum'ah, maka Allah akan menjaganya dari makan makanan yang haram.
Yang ke-15, barang siapa yang membaca ayat ini 360 kali pada hari Arafah, maka Allah akan menuntunnya dan mencukupinya dari kesusahan dunia akhirat. Yang ke-16, barang siapa yang membaca ayat ini 1000 kali pada hari Asyura, maka akan dilayani oleh para malaikat dan Allah akan memberi rezeki baginya dari segala arah. Yang ke-17, barang siapa yang membaca ayat ini 500 kali pada malam nisfu Sya'ban, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan malaikat nakir di dalam kubur. Yang ke-18, barang siapa yang membaca ayat ini 1 kali pada pagi dan sore, maka Allah akan menjaganya dari segala mara bahaya dan tidak akan ada yang dapat mencelakainya selamanya. Yang ke-19, barang siapa yang membaca ayat ini 1 kali setiap akan tidur, maka Allah akan menjaganya sampai pagi dan tidak akan ada yang dapat mencelakainya selamanya. Khasiat yang ke-20, barang siapa yang membaca ayat ini untuk seseorang, maka Allah akan menjaga orang itu dari segala keburukan. Yang 21, barang siapa yang membaca ayat ini dengan meletakkan tangannya di kepalanya, maka Allah akan menjaga orang itu dari pencuri dan orang zalim. Khasiat yang ke-22, barang siapa yang membaca ayat ini 3 kali ketika matahari terbit dan ketika terbenam, maka Allah akan menjauhkannya dari buruknya ilmu. Yang 23, barang siapa yang membaca ayat ini 3 kali pada sore hari ketika hari Jumat, maka Allah akan menjaganya dari sihir dan binatang berbisa. Yang ke-24, barang siapa yang membaca ayat ini 7 kali ditulis untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara meminum air dan merendamnya, maka penyakitnya akan cepat sembuh. Yang 25, barang siapa yang membaca ayat ini 100 kali untuk orang sakit dengan niat yang sungguh-sungguh dan benar, maka akan sembuh seketika. Yang ke-26, barang siapa yang berkholwat dan membaca ayat ini 30.000 kali dengan meletakkan tangannya di dada, maka dia tidak akan sakit selamanya, tidak akan kelihatan kelihatannya, tidak akan ada yang bisa mengganggunya, baik itu ahli zahir maupun ahli batin. Yang 27, barang siapa membaca ayat ini 66 kali kepada orang yang terkena bisa binatang, maka akan sembuh seketika. Khasiat 28, barang siapa membaca ayat ini 111 kali kepada orang yang menangis atau meratap, maka tidak akan kembali tangisannya atau ratapannya selama dia membacanya. 29, barang siapa membaca ayat ini ketika makan, maka tidak akan hilang nikmatnya walaupun tengah berada di padang pasir. Khasiat 30, barang siapa yang membaca ayat ini sekali selama 40 hari kepada orang hamil, maka akan dijaga ibu dan kandungannya dan setelah lahir akan menjadi anak yang soleh. 31, khasiatnya, barang siapa membaca ayat ini 11 kali ketika mimpi buruk, maka Allah akan menjaganya. 32, apabila orang musafir meletakkan tangannya di kepala lalu membaca ayat ini, maka Allah akan menjaganya dari segala macam keburukan sampai dia pulang dan dijauhkan dari segala macam penyakit. 33, barang siapa membaca ayat ini siang dan malam walaupun hanya sekali, maka dia tidak akan mati selagi dia dalam atau tetap membacanya. 34, hasilnya barang siapa setelah membaca ayat ini mengantar musafir, maka musafir tersebut akan dijaga dari segala macam bahaya dan dia tidak akan mati sehingga pulang. Hasil 35, barang siapa membaca ayat ini untuk harta benda. 35, barang siapa yang membaca ayat ini untuk harta benda, maka Allah akan menjaga harta benda tersebut. 36, barang siapa membaca ayat ini untuk rumah atau kebun atau desa atau kota atau benteng, maka Allah akan menjaga semuanya. 37, barang siapa membacanya untuk kafilah atau perahu atau kapal laut, maka Allah akan menjaganya. 38, hasilnya barang siapa membaca ayat ini di tengah peperangan, maka musuh akan lari dan diberi kemenangan dan keselamatan. 39, barang siapa membaca ayat ini 66 kali kepada api yang berkorban, maka api tersebut akan padam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
40 barang siapa membaca ini 70.000 kali ketika khalwat maka akan mendapat khodam malaikat dan jin mukmin selama hidupnya, diterima di hati semua makhluk, semua akan tunduk padanya, disembuhkan segala penyakitnya dan diberi kemudahan segala urusannya. 41 barang siapa memperbanyak membaca ayat ini tanpa dihitung baik ketika berjalan maupun duduk maka bertambah-tambah kebaikannya, dicintai baginda Nabi Muhammad SAW, dapat melihat baginda Nabi Muhammad SAW. 41 barang siapa memperbanyak membaca ayat ini tanpa dihitung baik ketika berjalan maupun duduk maka bertambah-tambah kebaikannya. 41 barang siapa memperbanyak bacaan ayat ini tanpa dihitung baik ketika berjalan maupun duduk maka bertambah-tambah kebaikannya, dicintai baginda Nabi Muhammad SAW, dapat melihat baginda Nabi Muhammad SAW setiap saat. 42 barang siapa selalu membaca ayat ini selama 40 tahun maka hilanglah hijab antara dia dan baginda Nabi Muhammad SAW dan memperoleh derajat sebagaimana yang diperoleh oleh para siddiqin. Ini semuanya penjelasan ada di dalam kitab Qiraah halaman 779 sampai 780 juz 2 karya Syekh Al-Hasan bin Muhammad Al-Baqili ya. Bagi yang mau mengamalkannya cukup ketik di bawah video saya ini qabiltu ijayataka, saya terima ijayahnya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.